Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Islam, agama yang merupakan jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul dan juga segenap para pengikut mereka, terutama di umat kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an. Dan kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita seluruh urusan agama, yang telah beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan seluruh ajaran Islam ini dengan lengkap, dengan sempurna, tanpa mengurangi, tanpa menambah-nambah. Dan semuanya adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala, yang hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada agama tersebut, terutama berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, yang mana ini merupakan kunci kebahagiaan, kunci kemenangan, kunci keamanan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat ini, nikmat berpegang teguh kepada Islam yang benar, tauhid yang benar, jauh dari kesyirikan, disebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 161. Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ini ayat sering saya baca kalau dalam salat, di beberapa salat sering saya baca, karena ini ayat yang sangat agung sekali. Allah menjelaskan, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya ini telah diberikan hidayah oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang lurus. Itu agama Islam ini adalah merupakan jalan yang lurus, yang merupakan dinan qiyamah, agama yang lurus. Millata Ibrahim hanifa, yaitu millah, ajaran agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif artinya apa? Condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka inilah agama Islam, agama yang lurus, yang mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa ala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam perbuatan kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar, ya, perbuatan yang paling bahaya, yang kalau kita melakukannya maka khawatirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita kalau kita tidak bertaubat darinya. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kita juga sering mendengarkan ayat yang berkaitan dengan ibadah, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Jalla wa ala di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa, Pak? Az-Zariyat ayat 56. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Maka hendaknya kita perhatikan apa saja ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita kemarin telah menjelaskan tentang ibadah yang berkaitan dengan hati. Bagaimana seorang muslim itu sangat cinta kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Karena cinta kepada Allah ini mengandung ketundukan, pengagungan, ya. Sehingga kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dengan setulus-tulusnya, lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Kita juga diperintahkan untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga berharap kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana tiga ibadah hati ini adalah inti dari pokok ibadah. Ya, inti dari ibadah hati adalah rasa cinta yang mendorong kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ditumbuhkan dengan cara mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga takut dari Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita takut kepada Allah, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita takuti. Demikian pula kita berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semuanya. Sehingga seorang muslim berjalan dengan tiga amalan hati ini. Dia cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita diajarkan untuk senantiasa mengaitkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya. Segala hal yang kita inginkan, yang kita lakukan, semuanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang muslim senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah menjelaskan tentang ibadah yang berkaitan dengan lisan kita. Ibadah-ibadah lisan, baik berkaitan dengan doa, permohonan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, baik doa ibadah ataupun doa masalah, permintaan. Doa dalam tenaga ibadah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Dan juga doa permintaan, kita minta rezeki kita dilancarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita di dunia dan di akhirat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada kubur-kubur, tidak berdoa kepada tempat-tempat keramat, tidak pula berdoa kepada patung-patung dan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kehidupan dia. Demikian pula meminta perlindungan, hendaknya dia meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta perlindungan kepada jin, tidak meminta perlindungan kepada wali-wali yang sudah meninggal, karena hakikatnya yang bisa melindungi dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang muslim senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dijauhkan bala, tolak bala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dihilangkan penyakit dari dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa mengabulkan permintaan dia, permohonan dia, yang bisa memberikan hal-hal yang dia minta selama ini. Oleh karena itu, seorang muslim senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkannya dalam setiap salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan berkaitan dengan meminta pertolongan telah kita jelaskan rinciannya. Jadi yang termasuk kesyirikan itu kalau meminta pertolongan kepada selain Allah untuk melakukan sesuatu atau menolong sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang minta dimudahkan rezeki kepada pohon-pohon keramat, kepada tempat-tempat keramat. Ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezeki tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meminta diturunkan hujan kepada makhluk
kepada orang, ini tidak bisa. Yang bisa menurunkan hujan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meminta kepada orang lain, manusia, sesama manusia, yang dia bisa melakukannya, maka tidak mengapa. Ini termasuk wujud apa? Ta'awun, tolong menolong. Misalnya kita lagi bawa barang banyak, kemudian kita kewalahan, susah, akhirnya kita minta tolong teman-teman yang di sekitar kita, minta tolong ikhwan, kita angkat barang-barang ini. Boleh atau tidak? Boleh. Ini apa? Boleh. Bagian termasuk sedekah. Sedekah diantaranya adalah mengangkat barang kendaraan saudara kita, menolong saudara kita untuk mengangkat barang tersebut. Maka selama orang ini masih mampu dan dalam batas kewajaran manusia dia mampu melakukannya, kita tidak mengapa meminta tolong kepadanya. Yang enggak boleh itu kalau tadi meminta kepada orang lain dalam hal yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang dilarang juga adalah kita meminta tolong kepada orang lain tapi orang lainnya tidak ada. Misalnya sebagaimana orang-orang meminta tolong kepada memanggil-manggil nama Husain misalnya. Ya Husain, ya Husain, berikanlah kami ampunan, berikanlah kami kemudahan, ya Husain, dan seterusnya. Nyebut nama Husain. Atau nyebut wali siapa? Wahai wali Ahmad Ar-Rifai misalnya, minta tolong gini, dimudahkan urusan saya, dimudahkan rezeki saya, dimudahkan urusan kehidupan saya. Ini termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Karena meminta tolong kepada seseorang yang tidak ada. Kalau seseorang meminta tolong kepada orang yang tidak ada di depan dia, di situ ada kesyirikan berkaitan dengan tauhid uluhiyah plus juga masalah tauhid asma wa sifat plus juga rububiyah. Karena dia meyakini, kalau dia mengatakan demikian, dia meyakini bahwa nama yang dia sebut itu bisa mendengar dia dengan pendengaran yang sempurna, ya. Karena dia menganggap dia mendengar segala sesuatu atau melihat segala sesuatu, padahal yang bisa mendengar segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melihat segala sesuatu dengan detail hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzakumullah, itu berkaitan dengan ibadah lisan kita. Dan juga masih banyak ibadah lisan kita seperti zikir, membaca Al-Quran, ya, wirid, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk ibadah-ibadah berkaitan dengan lisan. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang ibadah yang berkaitan dengan jiwa dan harta. Ya, badan kita dan harta kita. Yang paling agung, yang paling besar adalah berkaitan dengan salat. Ya, salat yang merupakan rukun keberapa? Kedua dalam agama Islam, dan merupakan amal yang jadi penentu bagi amal-amal yang lainnya. Kalau salat ini baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Tolak ukurnya di situ. Dan di antara amal ibadah yang berkaitan dengan badan yang sangat agung juga adalah berupa penyembelihan, menyembelih hewan. Ini ibadah yang agung. Kita seolah-olah meremehkan masalah menyembelih ini. Menyembelih ini urusan apa? Urusan yang sangat besar. Bahkan saking agungnya sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat. Ada dua ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ibadah salat dan juga ibadah menyembelih. Apa suratnya, Pak? Ya, surat Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan sembelihlah. Nahar di sini sebenarnya kata-kata nahar itu nyembelih untuk onta. Onta kalau disembelih gimana? Dalam keadaan berdiri, diikat satu kakinya, kemudian ditusuk di mana ya? Lehernya. Adapun zabhun itu biasanya dipakai untuk kambing, untuk sapi, ya, atau yang semisalnya, ya, domba, untuk kuda itu biasanya ditidurkan dulu hewannya, kemudian disembelih di kerongkongannya sebelah sini, mendekati kepala sini. Nah, itu zabah. Tapi sama,
baik nahar ataupun zabah, dua-duanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang selanjutnya yang tadi. Kalau tadi ayat 161, sekarang surat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta. La syarikalah, ayat setelahnya 163-nya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan sangat indah sekali. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki," sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua ibadah ini karena dua ibadah ini sangat mulia dan sangat agung, memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan kedua-duanya menunjukkan bahwa orang yang melakukan salat dan melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa dia ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar diwujudkan dengan cara apa? Salat dan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan dia adalah orang yang ikhlas dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan hati dan lisan dan anggota badan. Lihat, ini ibadah yang mencakup tiga-tiganya. Hati, dia ikhlas dalam ibadah kepada Allah, menghadirkan hati dia ketika melaksanakan salat ini. Makanya ketika kita salat, mari kita salat dengan khusyuk, dengan sempurna, ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya juga demikian, menghadirkan hati, menghayati apa yang kita baca. Maka penting untuk mempelajari makna-makna dari bacaan-bacaan salat kita. Dan banyak ya buku-buku yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dengan dia sholat, maka dia telah mengerjakan ibadah tersebut. Jadi membawakan hati, kemudian lisan dia mengucapkan zikir-zikir bacaan-bacaannya, dan anggota badan dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengangkat kedua tangannya mengucapkan Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, yang paling besar, sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dengan benar, kecuali dia yang berhak disembah dengan benar. Maka kalau orang menghayati salat ini, Pak, ya, bisa dipastikan dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang orang bisa riya, ya, pamer ke orang, sum'ah, ingin didengar oleh orang dalam salatnya ini, karena dia tidak memahayati apa yang dia baca selama ini. Ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar, Allah yang paling besar. Manusia yang di sekitar kita, setinggi apapun jabatan dia, sebesar apapun kedudukan dia, enggak ada apa-apanya. Allah lebih besar, Allah lebih berhak untuk diagungkan, Allah lebih berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Maka dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat-ayat yang kita baca di surah Al-Fatihah, sebelumnya zikir-zikir sebelumnya, iftitah Al-Fatihah dan lain sebagainya, sampai kepada ruku. Kita merundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, kita meletakkan anggota badan paling mulia ini, yaitu wajah kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke tanah, dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah Jalla wa ala. Maka ini sangat agung sekali, ya. Makanya para ulama menulis kitab-kitab tentang ta'zimus shalah, keagungan salat ini, dan juga tentang makna-makna yang terkandung dalam ibadah salat ini.
Maka ini harus kita perhatikan solat kita, kualitas kita selama ini mari kita perhatikan agar solat ini menjadi solat yang sangat berkualitas dan merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penyembelihan. Ya, di mana dengan penyembelihan ini kita menyerahkan sesuatu yang kita cintai, yaitu harta kita. Apalagi nanti di hari raya Idul Adha, kita dianjurkan, bahkan para ulama mengatakan wajib bagi yang mampu dan memiliki harta untuk menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban ini kita berarti mengeluarkan harta dari kita. Murah atau tidak, Pak? Iya, lumayan mahal, Pak. Lumayan mahal. Berapa kalau kambing? Ya, bisa 4 juta, kadang ada yang 3 juta. Ya kalau di kampung-kampung masih bisa ada 2 juta. Itu pun masih kurang 2 juta sekarang. Rata-rata 3 juta, 4 juta, itu lumayan besar. Tapi kita berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan uang tersebut, kemudian kita sembelih hewan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kita itu cinta kepada Allah. Ya, harta yang selama ini kumpulkan, ya, harta yang selama ini kita idam-idamkan, kita cari, kita kumpulkan harta tersebut, kita ambil sebagiannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kepada zat yang lebih kita cintai daripada harta kita, daripada jiwa kita, daripada keluarga kita, daripada seluruh manusia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa man akhlasa fi salatihi wa nusukihi istalzama dhalika ikhlasahu lillah fi sairi a'malihi. Barang siapa yang mengikhlaskan sembelihannya dan salatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang dalam salatnya dan penyembelihannya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan dia akan mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap amal perbuatan dia. Masya Allah, ini poinnya luar biasa, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fasalli li rabbika wanhar. Kalau kita salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan salat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana kita sebutkan dalam kajian yang lalu, bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah memberikan gerakan-gerakan ibadah kepada selain Allah. Seperti apa? Sujud, ruku. Ya, sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada orang lain, apalagi sujud kepada berhala-berhala sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka sujud kepada berhala tersebut, sujud kepada tempat-tempat keramat tersebut. Maka ini tidak dibolehkan. Karena tadi salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Maka janganlah engkau berdoa, beribadah kepada seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Makna masjid-masjid di situ ada dua. Masjid ini, bangunan ini, dan yang kedua adalah tempat-tempat sujud. Anggota sujud kita yang 7 itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita rinci, dan rincian ini disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan ulama kibar di masa kita ini. Beliau menjelaskan bahwasanya menyembelih itu ada rinciannya, ya, ada 4 macam. Menyembelih itu ada 4 macam. Yang pertama adalah az-zabhu ala wajhi taqarrubi wa ta'zim li ahadin ma. Beliau menyembelih dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan seseorang. Jadi dia menyembelih ini, saya menyembelih hewan ini dalam rangka mendekatkan kepada seseorang.
maka ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan ibadah harta kita. Ya, anggota badan juga kita kalau menyembelihnya, anggota badan, pekerjaan badan, tapi juga harta kita berikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang menyembelih dalam rangka apa tadi? Mendekatkan diri dan mengagungkan seseorang, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh, fala yajuzu dzabhu lil jin, tidak boleh menyembelih untuk jin, wala lisyayatin, tidak boleh pula menyembelih untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Ini biasanya dilakukan oleh siapa? Dukun-dukun, orang-orang yang mencari pesugihan, orang-orang yang mencari kemudahan rezeki, atau orang-orang yang mencari kesembuhan dengan cara amal-amal kesyirikan, datang ke dukun-dukun paranormal, ya. Maka ini tidak boleh, karena menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada jin dan syaitan. Ya, orang-orang yang melakukan sihir rata-rata mereka diperintahkan untuk apa? Kufur. Di antara bentuk kekufuran adalah dengan menyembelih hewan-hewan tertentu dengan cara-cara tertentu dan dipersembahkan kepada siapa? Jin tersebut. Enggak boleh. Wala lil muluki war ru'asa ta'ziman lahum, dan tidak boleh pula menyembelih hewan untuk mendekatkan diri atau mengagungkan pemimpin-pemimpin atau raja-raja, ya, menjadikan raja-raja atau pemimpin itu sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh, karena ini merupakan ibadah yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan, falladzina yadhbahuna lil jin min ajli salamati min syarrihim aw min ajli shifa'il marda kama yaf'aluhu al-kuhan wal munajjimun alladhina yad'una al-ilaj wa yaquluna lin-nas idhbahu kadha li ajli shifa'i maridikum wa la tadhkuru ismallahi alayhi fa hadha syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini ngeri, Pak. Beliau mengatakan, maka orang-orang yang menyembelih hewan-hewan tertentu untuk dia persembahkan kepada jin agar dia selamat dari keburukan jin tersebut. Misalnya terjadi gempa, nah, dan kemudian biar kita tidak terjadi gempa lagi, kita minta kepada penghuni gunung ini atau jin yang menghuni lembah ini agar menyelamatkan kita dari gempa tersebut atau tsunami tersebut. Lalu kita sembelih hewan, potong kepala kambing, kemudian kerbau diberikan kepada jin tersebut. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Bahkan kata beliau, hadza syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini syirik yang besar yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam ini. Ya, ini hukumnya. Adapun memvonis nanti ada masalah tersendiri, ya Pak ya. Kita sedang menjelaskan tentang hukumnya. Kalau orang melakukan ini, dia sadar akan hukumnya, maka khawatirnya dia akan keluar dari agama Islam. Ini dosa besar, ya. Adapun memvonis ini urusan lain. Kita tidak boleh memvonis secara brutal. Ada kaidah-kaidahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan di antaranya yang kemarin disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah di kajian Tabligh Akbar di Cilengsi kemarin tentang takfir, yaitu kaidah-kaidah berkaitan dengan mengkafirkan orang. Ini tidak sembarangan, ya. Tidak boleh kita serampangan. Nah, tapi intinya kita jelaskan di sini bahwa menyembelih hewan untuk diberikan kepada jin, ya, agar kita selamat dari keburukan mereka, biar tidak terkena tsunami taruhlah, kemudian maka kita menyembelih hewan-hewan tertentu, kita hidangkan kepada penghuni laut ini, penghuni laut itu. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ya, maka hendaknya kita jauhi acara-acara tersebut. Au min ajli syifa'il marda, atau agar orang yang sakit ini diberikan kesembuhan. Nah, ini banyak orang sakit atau kesurupan ataupun sakit-sakit biasa, dibawa kemana-mana nggak sembuh,
sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke rumah sakit ini udah pindah-pindah nggak sembuh. Akhirnya udah datang ke dukun, kemudian sama dukun diminta, tolong carikan aja biasanya apa Pak? Ayam cemani ya, ayam hitam misalnya, carikan ayam hitam, nanti sembelih jam 12 antum sembelih, kemudian darahnya itu dikumpulkan, nanti bawa ke sini, taruhlah gitu. Atau cara-cara yang lain yang kita tidak tahu ya, karena nggak pernah ini juga. Cuman itu diantara bentuk apa itu? Kesyirikan. Karena dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering dilakukan oleh kuhan, para dukun ya, orang paranormal yang mereka mengaku bisa menyembuhkan. Sehingga mereka mengatakan kepada manusia, "Izbahu kadza li ajli shifai maradikum." Sembelihlah hewan ini, hewan itu agar orang yang sakit itu bisa sembuh. Wala tadhkuru smallahi alaihi, tapi jangan ucapkan bismillah. Atau mungkin di antara mereka ada yang mengatakan baca bismillah dan seterusnya ya. Kadang dukun-dukun juga tidak menampakkan terang-terangan tentang perdukunan mereka. Kadang mereka seringnya berkedok dengan apa? Dengan sorban mereka, ustadz, kiai atau habib ataupun yang lainnya. Ini bisa terjadi ya. Tanpa kita menuduh-menuduh, tapi memang ada ya, memang ada orang-orang yang menutupi perdukunan mereka dengan sorban mereka, dengan jubah mereka, dengan pakaian-pakaian mereka ataupun slogan-slogan mereka. Kadang dicampur-campur, baca zikir ini, zikir itu, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah sekian kali, tapi nanti disuruh baca bacaan-bacaan tertentu, raja-raja tertentu yang ini merupakan bentuk minta tolong kepada jin tersebut. Maka ini hendaknya kita hindari, karena khawatirnya ini termasuk dalam kesyirikan yang besar. Bahkan Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, hadza syirkun akbar. Ini syirik yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Maka hendaknya kalau kita pernah melakukannya karena belum tahu, maka hendaknya kita bertaubat. Dan kesyirikan ini meskipun besar dosanya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam kalau dia paham hukumnya. Tapi kalau kita bertaubat, Allah pasti akan menerima taubat kita selama ruh masih di kandung badan, selama kita masih hidup. Jadi batasnya itu sampai nanti kita sakaratul maut, baru itu tidak bisa diterima. Atau matahari terbit dari barat, kiamat, ya nggak diterima. Tapi selama kita masih hidup, maka bisa kemungkinan untuk kita bertaubat. Nah, ini fungsi kita belajar seperti ini. Belajar tauhid ini harus ada bekasnya. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun belajar agama, belajar tauhid, tapi masih percaya dengan amal-amal kesyirikan tersebut, bahkan masih melakukannya. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, yang tulus, yang nasuh ya. Dengan ikhlas kepada Allah, menyesal, berusaha untuk meninggalkannya dan tidak mau kembali kepadanya ya. Dan hendaknya kita senantiasa memperbaiki tauhid kita. Setelah kita bertaubat dari dosa-dosa besar tersebut, kita lakukan amal-amal saleh, karena amal-amal saleh itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Rasulullah SAW mengancam kita tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini bisa bermakna doa, bisa bermakna memastikan Allah telah melaknat. Kalau tadi doa dari Rasulullah dijabahi enggak Pak? Dijabahi, pasti dijabahi. Kalau yang mana yang kedua, Allah betul-betul telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan laknat itu apa Pak? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dosa besar.
besar-besar. Itu jenis yang pertama, penyembelihan yang pertama, ya. Itu sembelih yang merupakan ibadah dan tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan yang kedua adalah adzabhu min ajli aklil lahmi. Menyembelih hanya untuk, ya memang untuk makan saja. Boleh atau tidak nih Pak? Ya boleh kalau ini. Bapak misalnya beli ayam kemudian disembelih. Untuk apa nyembelih? Ya untuk makan aja, untuk kebutuhan sehari-hari. Atau beli kambing untuk menyembelih, dimakan bareng-bareng sama teman-teman, ini ya Pak, tidak mengapa. Ini sah-sah saja. Hadza la ba'sa bihi. Ini enggak masalah. Li'annahu ma dzabaha min ajli at-taqarrub wa at-ta'zim li ahad. Karena dia menyembelih tidak untuk mendekatkan diri ataupun mengagungkan seseorang. Wa inna ma dzabaha li hajatin wal akli minhu. Tapi dia menyembelih hanya untuk keperluan dan untuk makan dari daging tersebut. Fa hadza la ba'sa bihi. Maka ini tidak mengapa. Li'annahu laisa naw'an min al-ibadah wa yadhbahu li bai'il lahmi. Ya, karena ini tidak termasuk jenis ibadah. Dan boleh juga seseorang misalnya menyembelih untuk jual beli daging. Boleh atau tidak? Ya boleh aja. Ya, bukan masalah ibadah. Atau yang ketiga, kata beliau, az-zabhu 'ala wajhil farahi was-surur. Ya, dia menyembelih karena bahagia, karena senang, karena sedang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dia dan membuat dia senang. Akhirnya dia menyembelih dan dia kumpulkan teman-temannya, kerabat-kerabatnya untuk makan sembelihan tersebut. Dia masak yang banyak, kemudian dia dikasihkan kepada orang-orang tersebut. Contohnya apa? Bimunasabati zawajin, seperti acara pernikahan. Ya, kita nikah, kita mengadakan walimah, dan Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin." Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah, hidangan makanan, meskipun dengan seekor domba atau kambing. Nah, maka ketika kita nikah, kita dianjurkan untuk membuat walimah tersebut. Ya tidak harus mewah. Ya cukup satu kambing, harga berapa? Kalau daging saja, kalau di situ itu sekitar 1,2, kadang 2 juta, ya kurang lebih lah, itu lumayan Pak. Nah itu udah cukup buat nikah. Antum nikah, akad, qabiltu nikaha wa tazwijaha, masak, enak sudah, makan. Panggil teman-teman jamaah Masjid Al-Fattah, datang sudah. Siapa ya? Insyaallah. Nanti yang mau nikah kabar-kabar. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh. Au munasabati nuzuli maskanin jadid, kata beliau. Atau karena dia tinggal di tempat yang baru, dia ngontrak di tempat yang baru, terus gitu. Atau dia bangun rumah dan jadi, akhirnya dia buat menyembelih makanan dalam rangka bersyukur, kemudian memanggil teman-temannya. Boleh atau tidak? Kata beliau, boleh. Kemudian au qudumi ghaibin, atau datang orang yang dulunya hilang. Misalnya orang safar dari jauh tempat jauh, ditelepon nggak ketemu, nggak ada kabar sama sekali, tiba-tiba pulang. Anak kita atau saudara kita, kan senang kita, oh masya Allah sudah lama nggak ketemu, senang atau tidak? Nah, karena senang ini kemudian kita nyembelih hewan tersebut, maka ini tidak mengapa. Wa yadhbahu min babi idharil farah was-surur bimma hasal, fa hadza la ba'sa bihi. Ya, dia menyembelih karena untuk menampakkan kebahagiaan dan kesenangan karena hal yang dia dapatkan, dia dapati, maka ini tidak mengapa untuk dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu az-zabhu min ajli tasadduq bil lahmi 'ala al-fuqara wal masakin wal mu'awwizin, hadza yu'tabaru sunnatan wa huwa dakhilun fil ibadah. Yang keempat, menyembelih dengan tujuan untuk bersedekah dengan daging yang dia sembelih tersebut. Seperti dia menyembelih hewan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang ditimpa musibah dan lain sebagainya, maka ini sunnah dan ini termasuk ibadah. Nah, seperti juga diantaranya menyembelih di bulan
Zulhijjah, yaitu ketika Idul Adha. Dan ini ibadah yang agung tadi, sudah disebutkan di awal tadi. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Para ulama sebagian mengatakan yaitu salatlah, artinya salatlah salat Idul Fitri, Idul apa? Adha. Salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihnya setelah itu. Makanya menyembelih hewan kurban itu dilakukan setelah salat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha sudah nyembelih, apa itu? Itu daging biasa, bukan daging korban. Makanya harus kita perhatikan. Insya Allah nanti kalau menjelang Idul Adha biasanya sudah ada kajian-kajian tentang itu. Tapi kalau kita mau bahas nanti insya Allah ada waktunya. Itu beberapa contoh tentang ibadah. Di antara ibadah berkaitan dengan anggota badan adalah tawaf. Tawaf, ya haji secara umum ya. Kita tawaf, di situ ada sa'i dan sebagainya, itu kan anggota badan. Bahkan haji ini mengumpulkan semua macam ibadah. Ya atau tidak? Kita hatinya hadir. Kemudian kita dengan lisan kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata la laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Zikir-zikir yang lain, doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita tawaf, kita sa'i ya, kita wukuf di Arafah, kemudian kita lempar jumrah dan sebagainya. Itu semuanya ibadah dan mengumpulkan tadi hati, lisan dan anggota badan, termasuk harta kita juga. Karena kita tidak bisa ke sana kalau nggak punya apa? Harta. Jalan kaki mau Pak? Mau jalan kaki pun harus bawa harta. Kenapa? Nah, kita bekal makan di jalan pun seperti apa? Kan gitu. Makanya Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh manusia, yaitu apa? Hijjul bait, haji ke Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk jalan ke sana. Dia punya bekal, punya kendaraan. Nah, kalau sekarang yang harus DP dulu 25 juta ke Kemenak ya, daftar, kemudian baru nanti nunggu 20 tahun Pak. Atau furoda jual mobil 200-300 sama 400 atau 400 bahkan sampai 500 juta kalau furoda. Ya, intinya itu harta yang kita berikan ketika kita daftar haji, insya Allah itu pahalanya besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu niat kita. Maka ibadah haji ini harus maksimal Pak. Artinya kita harus selalu jaga ini ibadah. Kita keluarkan harta banyak, kita korbankan waktu yang panjang ya. Berapa hari? Bersebulan ya, atau berapa? 40 hari Pak ya. 40 harian. Kemudian jiwa kita juga, raga kita ke sana, badan kita. Kalau kita enggak ikhlas sia-sia. Tapi ketika kita ikhlas, maka Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Ini surga sudah cukup, masya Allah, luar biasa. Bahkan kalau kita haji mabrur, kita haji tidak melakukan kesalahan-kesalahan di situ, baik perkataan-perkataan yang kotor ataupun yang lainnya, maka kita keluar kayaumi waladathu ummuhu. Seolah-olah kita seperti bayi yang sedang lahir, dilahirkan dari kandungan ibu kita. Maka ini luar biasa pahalanya. Adanya seorang muslim menyempurnakan rukun Islam dia. Kita sudah syahadat, sholat, alhamdulillah 5 waktu setiap hari di masjid. Kemudian zakat. Nah ini perhatikan, zakat juga masa apa? Ibadah harta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakat ini, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka ya, sedekah itu zakat. Zakat ini fungsinya apa? Tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka dengan harta tersebut. Ya, membersihkan harta kita dari kekotoran-kekotorannya, membersihkan hati kita juga dari sifat apa, Pak? Pelit. Ya, pelit, bakhil. Ya, kita berikan harta kita.
Ya, masalah zakat banyak keterangan para ulama tentang itu. Apa saja yang barang-barang dizakatin, berapa kadarnya yang dikeluarkan, itu sudah ada penjelasannya dari para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah berkaitan dengan asnaf orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, yaitu zakat-zakat yang wajib itu diberikan kepada siapa? Al-fuqara, orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Bahkan kerjaan pun dia masih serabutan. Ya, untuk makan sehari kalau dapat sekali makan aja sudah alhamdulillah. Ini fakir. Ya, sangat kekurangan dalam kehidupannya. Wal masakin, atau orang-orang miskin. Ya mungkin dia ada kerjaan, untuk hari ini bisa makan alhamdulillah, tapi besok masih mikir lagi, besok makan apa nih? Enggak ada uang, harus kerja lagi. Ya. Nah, ini berhak dia mendapatkan zakat tersebut. Wal 'amilina 'alaiha, amil zakat yang memang ditugaskan oleh pemerintah. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hati mereka. Ini maknanya bisa jadi orang mu'allaf, yang orang baru masuk Islam, atau orang-orang yang diharapkan keislamannya. Dia masih kafir nih, tapi kayaknya masih bisa digoyang nih keimanan dia, masih bisa diajak untuk masuk Islam. Biar dia masuk Islam, kasih harta dari zakat. Ini boleh. Atau juga berikutnya wafir riqab, orang-orang yang ditawan, ya. Orang-orang yang ditawan. Wal gharimin dan orang-orang yang terlilit utang. Dia punya utang banyak, enggak bisa bayar, maka boleh diambil dari zakat tersebut. Yang penting dia sudah usaha dulu, udah usaha pontang-panting ke sana juga nggak bisa nutup utang tersebut, bahkan mungkin sudah diancam sama dealer, sudah diancam sama bank karena terlilit utang di sana, maka boleh untuk mengambil zakat tersebut. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama menjelaskan ini berkaitan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama lain berpendapat yang lain, seperti penuntut ilmu ataupun yang lainnya yang memang mereka membutuhkan harta tersebut, maka boleh. Wallahu a'lam. Tapi yang tidak ada perselisihan di masalah fisabilillah itu adalah tadi orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, itu boleh mendapatkan harta zakat tersebut. Wa ibnis sabil, ibnu sabil ini orang musafir yang melakukan perjalanan jauh, dia habis perbekalannya, maka boleh kita tolong dengan harta zakat tersebut. Fariidatan minallah, itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan kewajiban itu bersumber dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara yang merupakan ibadah adalah memberikan makan. Memberikan makan. Tadi zakat tadi juga merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 99 juga, ya. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan makan. Ya, kita punya harta, kita berikan makanan traktir teman-teman kita, ini termasuk yang malah ibadah yang agung. Atau kita lihat orang lain misalnya membutuhkan sesuatu makanan, maka kita beri makanan. Ini termasuk juga ibadah yang sangat agung. Bahkan ini ciri-ciri penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa, Pak? Al-Insan, yang sering kita baca di subuh hari Jumat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang abrar nanti dia akan masuk ke surga. Orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, yang rajin ibadah, mereka ini kan masuk surga. Bahkan di surga mendapatkan kenikmatan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka akan minum dengan minuman yang sangat indah, yang sangat nikmat, yang dicampuri dengan kafur.
dijelaskan tentang hal itu. Kafur maksudnya ada yang mengatakan itu adalah sejenis tumbuhan yang wangi, yang semerbak, atau sebagian mengatakan itu adalah minuman yang sangat enak sekali di surga. Aina yashrabu biha ibadullah, mata air yang senantiasa diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, mereka diberikan air itu secara mudah, digelontorkan di mana-mana, bisa minum kapan saja, di mana saja. Yufuna bin nadri, apa amalan mereka selama di dunia? Yufuna bin nadr, mereka kalau nazar, ya, nazar ingin melakukan sesuatu karena Allah, maka mereka melakukan hal tersebut, ya, memenuhi nazar mereka. Wa yakhufuna yawman kana syarruhu mustatira, mereka juga takut kepada hari kiamat yang keburukannya menyebar di mana-mana. Kemudian wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, ini poin kita. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, mereka memberikan makanan. Makanan yang seperti apa? Apakah sembarangan makanan? Makanan basi kita kasih orang, makanan yang enggak enak kita kasih orang, atau gimana, Pak? Enggak. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang paling dia cintai, yang dia cintai. Dia cinta makanan tersebut, maka sebagaimana dia cinta makanan tersebut, diberikan kepada orang lain. Dia suka makanan apa? Dia beli, kemudian dia belikan kepada orang lain. Ini luar biasa. Ini adab kalau kita bersedekah. Jadi tidak sembarang sedekah, tidak sekedar infak, tapi memberikan yang terbaik, bahkan yang kita cintai berikan kepada saudara kita. Maka ini bentuk apa namanya? Keimanan. Rasulullah SAW bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk dirinya sebagaimana dia mencintai untuk saudaranya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yani kalau kita suka, kita cinta makanan tersebut, maka kita juga ingin teman kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita mendapatkan makanan yang serupa. Wah, itu luar biasa, Pak. Bisa praktek enggak, Pak? Bismillah. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau kita punya kelapangan rezeki, mari kita berbagi dalam hal itu. Ya, termasuk diantaranya kajian ini, Pak. Itu ada makanan di sana. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala yang besar kepada ikhwan-ikhwan, bapak-bapak yang telah memberikan hartanya, waktunya untuk masak dan untuk hidangan kita di pagi hari ini. Jazakumullahu khairan. Maka ini diantara amal ibadah yang besar. Ya, dia memberikan makanan tersebut kepada miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang ditawan dalam peperangan. Tapi dia tadi memberikan yang terbaik, ya. Kemudian diberikan kepada orang miskin, orang yatim, anak yatim, orang orang yang tawanan. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Sah-sah saja sebenarnya memberikan kepada sesama teman, kepada orang yang lebih kaya daripada kita, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi ketika disebutkan dalam ayat ini, kenapa yang disebutkan orang miskin, anak yatim, kemudian apa? Orang tawanan? Karena tiga orang ini kemungkinan sedikit banget kemungkinan untuk membalas perbuatan dia. Orang miskin balas pakai apa, Pak? Enggak bisa. Ya doa, mungkin dapat doa, alhamdulillah. Ya gitu. Artinya yang dia inginkan adalah kebaikan gitu. Tidak mengharap imbalan yang lebih besar. Makanya Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya kayak mancing, Pak. Mancing pakai apa? Apa namanya? Pelet atau pakai cacing, dapatnya ikan besar. Gitu. Nah, tapi kalau kita inginnya memberikan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharap pahala dari manusia, tapi yang kita harapkan adalah ikhlas wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayat setelahnya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kepada kalian ini karena mencari wajah Allah. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kenikmatan terbesar.
ya, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang luar biasa, ya. Kalau kita bisa melihat wajah Allah, artinya kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Karena ini nikmat level tertinggi, ya. Makanya kebahagiaan yang paling besar di surga nanti adalah ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang lebih indah daripada seluruh keindahan. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, kami tidak mengharapkan balasan, imbalan dari kalian, tidak pula mengharapkan rasa terima kasih dari kalian. Ini dari sisi yang memberi. Adapun yang diberi, ya bersyukur, terima kasih kepada orang yang memberi. Ini adabnya. Yang ngasih tidak berharap imbalan, tidak berharap pula terima kasih dari orang yang diberi. Tapi yang diberi, adabnya adalah berterima kasih kepada orang yang memberi. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, itu tidak bisa dikatakan dia bersyukur kepada Allah. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa, Allahumma shayyiban nafi'an, hujan ya? Lanjut ya berarti ya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan dia. Ini adab kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya, maka kita wajib berbuat baik kepada dia juga. Kalau bisa mukafaah. Apa arti mukafaah? Sama gitu. Dia ngasih kita ini, kita ngasih itu juga, atau yang lebih baik daripada itu. Minimal nih sama. Tapi fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahum hatta turaw aw hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Tapi kalau kalian tidak bisa mendapatkan apa yang bisa kalian balas kepada dia, artinya kita tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan kepada kita, atau kita tidak bisa memberi apa yang dia beri kepada kita, maka doakan dia. Mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan dia. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma, di antara doa yang bagus kalau kita diberi makanan itu biasanya apa? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberi makan kepada saya, berikanlah minuman kepada orang yang memberikan minuman kepada saya. Atau dalam hadis yang lain, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, gitu adab kalau kita lagi ditraktir makan ataupun doakan. Ya, doakan. Ya, nggak harus orang yang itu dengar. Tapi kalau dengar juga nggak masalah. Tapi apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang kau berikan kepada orang tersebut. Waghfir lahum, ampunilah mereka, warhamhum, dan berikanlah rahmatmu, kasih sayangmu kepada mereka. Masya Allah, ini untung besar Pak. Kalau setiap yang kita kasih makan dia doanya kayak gini, pahalanya besar kita. Ya, sudah dapat pahala sedekah, dapat pula doa dari orang tersebut. Makanya ini penting kita untuk membaca doa-doa tersebut. Cari hadisnya. Hadisnya ada di beberapa kitab ya. Kitab-kitab sahih dan kitab-kitab adab-adab, kita bertamu juga ada penjelasan tersebut. Ya, itu adabnya. Jadi itu diantara amalan berkaitan dengan harta kita. Di antara amalan berkaitan dengan anggota badan, ini hal yang sepele tapi penting untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada berapa cabang, Pak? 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. A'laha qawlu atau kalimatul la ilaha illallah. Yang cabang tertingginya itu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini kalimat yang agung.
perkataan yang agung, bahkan cabang iman tertinggi ini, tauhid. Dia mengucapkannya dengan ikhlas, paham artinya, paham konsekuensinya, jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah nih apa? Imatatul adza 'anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan, baik duri ataupun ada pohon jatuh ambruk, kita singkirkan, atau ada batu di jalanan, kita singkirkan dari jalan tersebut. Sehingga apa? Biar orang itu tidak terganggu. Lihat bagaimana agungnya agama Islam. Tadi perkataan la ilaha illallah, berarti apa? Iman itu qaulun, perkataan. Ini menyingkirkan gangguan dari jalan, berarti apa? Perbuatan, amalun, perbuatan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ini berkaitan dengan apa malu, Pak? Hati. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari hadis ini jelas sekali menyimpulkan bahwa iman itu diwujudkan dengan 3 hal, atau iman itu macamnya ada 3, berkaitan dengan perbuatan, perkataan, perbuatan, perkataan dan hati. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ini harus kita yakini tentang keimanan tersebut. Tapi poinnya tadi menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, batu ataupun apa yang lainnya. Maka di sini juga di antara akhlak seorang muslim hendaknya dia menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu saudara kita. Apapun itu yang mengganggu, maka kita hilangkan. Jangan sampai mengganggu saudara kita yang lewat di jalan tersebut. Maka kalau gangguan di jalan saja, duri atau apapun itu, kita dianjurkan untuk menyingkirkan, maka tidak boleh maka agama Islam tidak pernah sedikit pun mengajarkan tentang apa? Kekerasan yang tidak pada tempatnya. Maka tidak boleh dan tidak benar, memang tidak benar bahwa Islam itu dicap apa? Radikal atau teroris, mengajarkan teror. Tidak, nggak ada itu, nggak ada. Pengeboman sembarangan itu tidak bisa disandarkan kepada agama Islam, karena memang Islam tidak mengajarkan yang demikian. Perang, iya ada perang, tapi ada tempatnya, ada kondisi tertentu. Dan peperangan, jihad, qital di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada komando, harus ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Penguasa di negeri kita, presiden kita, kalau kita di Indonesia. Dengan TNI-nya dan lain sebagainya. Harus ada komando di sana. Bukan kelompok-kelompok tertentu atau jamaah-jamaah tertentu. Jamaah Masjid Al-Fatah ini buat Brigade Al-Fatah gitu misalnya. Nggak bisa. Jadi jihad ada tempatnya, ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Sebagaimana sholat ada tempatnya, ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Maka Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan pengerusakan tersebut, dan tidak boleh kita menyandarkan terorisme ataupun radikalisme ini kepada agama Islam ini, karena agama Islam agama yang mulia. Kekerasan ada, ketegasan maksudnya, ketegasan ada, tapi di tempat-tempat tertentu. Hukuman-hukuman had seperti mencuri, kemudian dipotong, zina, dirajam, ada. Dan itu hak, kebenaran yang seorang muslim harus meyakininya. Tapi itu ada tempatnya, ada syarat-syaratnya. Tidak semua pencuri dipotong tangannya. Tidak semua yang melakukan hubungan di luar nikah dirajam, karena ada konsekuensinya. Harus ada saksinya 4 orang dan melihatnya dengan sangat jelas, tidak remang-remang, tidak dari video, harus betul dari mata dia, dan banyak syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Bahkan di zaman Nabi SAW pun masalah zina ini tidak ditegakkan dengan saksi. Artinya nggak pernah terjadi Rasulullah SAW merajam seseorang karena saksi. Artinya saksi apa Pak? Jadi ada 4 orang lihat, laki-laki semua lihat laki dan perempuan itu berzina dengan terang-terangan. Dan bahasa para ulama seperti ember masuk ke sumur gitu kalau lagi menimba. Paham ya Pak? Ya, melihat dengan jelas betul-betul masuk melakukan perzinaan gitu.
Bukan yang cuma sekedar numpuk saja. Kalau sekedar numpuk nggak kelihatan, maka ini belum dipastikan melakukan perbuatan zina. Dan juga saksinya harus betul-betul melihat tadi laki-laki. Makanya yang terjadi rajam di zaman Nabi SAW itu karena apa, Pak? Wanita Ghamidiyah dan juga Ma'iz radhiyallahu anhuma dirajam oleh Rasulullah SAW. Kenapa beliau? Ngaku datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tahirni, sucikan saya Rasulullah. Kenapa? Engkau berzina, saya berzina gini. Bahkan yang wanita Ghamidiyah Rasulullah sampai nggak percaya, apa ini waras nggak ini? Ini sehat nggak nih perempuan ini? Coba dicek lagi, sampai hamil, betul-betul mengandung. Kemudian dicek lagi sampai lahir, tunggu lagi nih, sampai lahir. Udah lahir, ntar dulu, lanjut dulu. Sebenarnya Rasulullah pengen apa? Udah tobat saja, tobat saja. Kemudian sampai lahir selesai, susuin udah 2 tahun, sudah bisa makan roti, barulah ditegakkan apa? Hujjah. Ditegakkan hukuman apa? Rajam. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Sungguh wanita Ghamidiyah ini telah taubat dengan taubat yang luar biasa. Seandainya taubatnya dia diberikan kepada seluruh penduduk Madinah yang melakukan perbuatan dosa, maka cukup bagi mereka. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, taubat taruhlah sejakarta ini banyak maksiat diberikan kepada mereka, udah Allah ampuni semuanya. Ini taubatnya luar biasa. Betul-betul ingin mensucikan dirinya dari perbuatan apa? Zina. Karena seseorang berzina ini nyesal dengan nyesal yang sangat luar biasa. Penyesalannya membakar dirinya. Dia enggak tenang kalau enggak dibersihkan ini. Dia enggak tenang karena melakukan perbuatan apa? Zina. Maka para ulama mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga diri ya, itu lebih baik daripada mengobati. Maksudnya kita sabar, tidak melihat yang haram, tidak melakukan mendekati perbuatan zina, ini lebih enak daripada setelah melakukan perbuatan zina tersebut. Zina hanya sebentar durasinya, ya. Nikmatnya tidak seberapa, tapi dosanya luar biasa besar dan bisa merusak tetangga, merusak rumah tangga. Makanya disyariatkan dalam Islam itu menikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah anak-anak muda, anak-anak yang masih bujang-bujang di antara kalian, ya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Seandainya mereka tidak mampu, maksudnya mereka fakir, tidak memiliki harta, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Para ulama mengatakan nikah itu bisa mendatangkan rizki, kecukupan. Tidak harus kaya, tapi cukup, ya. Kan yang penting cukup, Pak. Mau nikah cukup, mau nyewa rumah cukup, makan cukup. Itu udah enak. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ingin cukup kehidupannya, maka nikah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk menikah, ya. Yang belum maksudnya, yang sudah ya nanti. Itu yang bisa kita jelaskan. Jadi tadi bahwasanya ibadah ini banyak macamnya. Dan semuanya itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan tadi, inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gunakan umur kita dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari agama ini, biar kita tahu macam-macam ibadah itu apa saja, mana yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan, sehingga kehidupan kita ini dipenuhi dengan ibadah demi ibadah, amal soleh dengan amal soleh, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kajian ini pada kesempatan berikutnya. Kita akan membahas tentang agungnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Dan apa saja bahaya kesyirikan, maksudnya konsekuensi kesyirikan itu bisa ngapain saja.
misalnya menghapus amal perbuatan kita, atau bisa apapun itu banyak. Yang diantaranya misalnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita tidak bisa masuk surga kalau kita melakukan kesyirikan, apalagi kesyirikan besar tadi, ya, bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, ya. Bahkan amal perbuatan kita yang baik-baik, ya, kita sholat, kita sedekah, kita zakat, tapi kalau kita syirik besar, terjerumus dalam kesyirikan besar, ya, dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya, maka hilang semuanya, lenyap semuanya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa belajar tentang tauhid dan belajar tentang syirik agar kita menjauhi. Para ulama mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya ingin mengetahui, mempelajari tentang keburukan, bukan agar saya melakukan perbuatan itu, tapi agar menjauhinya, bisa waspada dari perbuatan buruk tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, yakni dia hanya tahu yang baik, amal baik ini, amal baik ini, tapi dia tidak tahu yang dosa itu mana, yang syirik mana, yang bid'ah yang mana, yang haram yang mana, yang maksiat yang mana, maka dia sering terjerumus dalam hal itu. Kadang kalau kajian-kajian atau khutbah-khutbah yang disampaikan amal soleh ini, kebaikan ini, sementara keburukan jarang diajarkan, jarang dibahas. Maka khawatirnya kaum muslimin melakukan kebaikan ini sudah banyak, syirik. Ketika sakit minta ke dukun, ketika paceklik minta ke dukun. Jadi syirik besar, hilanglah semuanya perbuatannya. Perbuatan amal saleh yang dilakukan hilang semuanya, lenyap. Makanya para ulama mengatakan, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fi. Khawatirnya kalau orang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka fahdharu ya ibadallah, berhati-hatilah wahai hamba Allah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan, dan tugas beliau basyiran wa nadhira. Beliau memberikan kabar gembira, iya, amal-amal soleh beliau jelaskan mana yang amal-amal bisa masukkan ke dalam surga, tapi juga nadhira, memberikan peringatan, mana kekufuran, mana kesyirikan, mana maksiat, mana hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, agar dia menjauhinya, agar kita semuanya menjauhi dan selamat dari kesesatan tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa bertauhid kepadanya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita wafat di atas agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.